senyum tipis terus ngelebar ke sini gitu. Berubah langsung kayak gitu, langsung kayak melotot kayak gitu. Oh cantik tapi melotot terus senyum gitu. Parah banget sih kayaknya, parah banget. Pernah diangkat kayak gitu. Diangkat maksudnya? Lagi tidur diangkat gitu. Oh iya. Kayak gini. Ini di mana tidurnya? Di kosan? Di kosan. Levitasi gitu. Iya. Kayak ini deh, kayak bukan jenis namanya kayaknya ya, tapi kayak di kupluk gitu. Cuma gini. Cuma gitu kayak gitu di tangannya. Oh jadi energinya dari tangannya. Dari tangan. Udah pulang kata pas satpam gitu. Tapi tiasa gitu kayak gitu. Kecil. Berarti dari sekian banyak level indigo yang ada, Ece nggak tahu nih di level berapa. Iya, kita. Oke, tapi Ece bisa ngerasain nggak, misalkan nih si Bung Kadek anak indigo juga, tapi kamu tuh bisa ngerasain, wih ini ilmunya tinggi. Oh kayak gitu. Oh. Lebih kayak gimana ya? Pertama kalau ketemu sama anak indigo lagi, pasti ngobrol dulu, terus kita cerita pengalaman masing-masing. Oh ada tingkatannya sampai ke kita yang belum bisa, dia udah bisa kayak gitu. Bisa diukur dari situ. Nah sekarang apakah ya ini mungkin banyak yang sempat rame di TikTok, di Instagram, tapi kayaknya lebih cenderung dominan di TikTok. Banyak yang pamer khodam, penjaga. Nah kira-kira nih yang dimaksud dengan khodam nih, apakah semua anak indigo itu punya khodam? Atau bisa menjelaskan khodam itu apa sih sebenarnya? Sampai banyak orang yang sebenarnya dia kosong, dia nggak punya apa-apa, tapi dia mengaku-ngakunya punya. Atau ada orang yang punya tapi dia lebih diam, lebih silent gitu. Oh, gitu. Bisa diargumenkan? Yeah. Terus saya kalau khodam lebih kayak jin yang baik, yang untuk menuntun yang dijaganya kembali ke jalan yang benar kayak gitu. Yang tadinya belok di pelan-pelan. Lebih kayak ngasuh, jadi ngasuh. Iya. Kalau misalkan lebih kayak gimana tadi pertanyaannya? Misal contoh nih, kadang-kadang kan ada orang yang suka berantem, dia bilang, kita punya hodam nih kayak gitu. Itu kayak lebih ke ini nggak sih? Ilmu itu. Oh, bukan kodam. Kalau kodam mah lebih ke ngasuh ya. Cara yang lebih yang saya tahu ya, kalau yang baiknya gitu. Kalau misalkan beberapa hodam yang buat jadi kena ilmu kebal kayak gitu, itu lebih kayak ilmu sih, ilmu. Beda. Beda kalau hodam yang pure tiba-tiba datang kayak gitu. Gak tau sih, saya juga kayaknya langsung dititipin gitu dari sananya. Berarti Ece juga ada hodam? Orang lihat ada, tapi saya juga gak tahu kayak gimana hodamnya. Tapi kamu bisa lihat orang berkodam sama enggak gitu? Bisa. Barusan tadi nanya ke salah satu kru kalian juga. Itu awalnya nggak pernah nanya, cuman beliau yang langsung nanya kayak gimana sih hodam saya kayak gini. Cuman saya cuma praduga aja gitu kan kalau praduga antara benar dan salah, ternyata memang benar. Seperti itu. Nah kalau bicara hodam nih, dan indigo dan hodam itu apakah hanya dimiliki oleh kita umat Islam atau agama lain juga ada? Untuk sepengalaman saya ada juga. Oh agama lain juga ada. Anak indigo juga. Terus hodam juga ada. Beda aliran jadinya. Oh gitu. Iya beda aliran. Di jin juga
pasti beda-beda, kayak keyakinannya juga beda-beda kayak gitu. Berarti gitu gengs ya, sebuah kutipan dari Ece, kalau khodam itu ternyata tidak hanya umat muslim atau orang Islam yang punya, tapi orang non muslim pun punya ya. Orang non muslim pun punya. Dan saya juga setuju kalau Ece barusan mengatakan kalau khodam itu lebih mengarahkan, misalkan saya nih muslim menjadi pribadi yang lebih baik, yang ibadahnya lebih, yang tadinya biasa aja jadi lebih pro ya. Jadi intinya mah kedekatan dengan Tuhannya menjadi lebih baik. Nah itu real khodam sih ya, bisa dibilang. Kalau yang kayak kebal gitu itu mah ngilmu ya. Itu lebih ke ngilmu. Itu lebih ke ngilmu guys, jadi bukan khodam. Jadi memang setuju nggak sih Ce kalau saya bilang khodam itu adalah bahasa ininya mah bahasa saya ya, bukan bahasa orang. Mukjizatnya itu hanya untuk the people choice, orang yang terpilih. Nah guys, jadi memang khodam itu nggak semua orang punya, orang terpilih. Tapi Ce, saya mau tanya nih, di TikTok selain orang banyak yang menggembar-gemborkan tentang khodam, ada yang bilang katanya ada khodam diperjualbelikan. Itu maksudnya gimana? Kalau kayak jimat jadi jatuhnya kan? Oh nggak tahu, pokoknya mah yang saya tahu jual beli aja. Jual beli khodam? Iya. Kayak gitu. Sempet rame nih di TikTok, di Instagram. Di Instagram saya lihat suka banyak tuh. Gitu. Ya itu jadi jatuhnya kayak buat ilmu. Jadi si penjual nih ngilmu dulu, dapat nih beberapa yang udah jadi penurut, mungkin ya disebutnya penurut nih, jin penurut. Karena udah dibeli sama dia dengan cara ngilmu, terus ada amalannya kayak gitu, dijual belikan. Biasanya yang saya tahu ya, satu yang kayak gini tuh 200.000. Iya. Harganya segitu. Ya segitu kan? Harga segitu. Kalau ilmu tingkatannya segini 200.000. Iya ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Kalau misalkan pengen dapat rezeki banyak nih maksudnya, ada yang 1 juta gitu. Tapi ada yang penipuan juga sih kayak gitu. Yang kosong, yang benar-benar kopong aja. Yang orang percaya. Jadi cuma sebatas silat lidah aja ya, marketing silat lidah aja. Oh jadi gitu guys. Tapi kalau misalnya emang yang beneran ada, ada ininya nggak? Ada reaksinya. Iya ada reaksi gitu? ke orangnya. Oh jinnya bakal pindah ke orang yang dia bisa aku dukun nih. Bisa apa sih disebutnya? Pembeli lah itunya. Aku penjual. Si Yoga pembeli. Tapi aku asli nih, jinnya pindah ke Yoga gitu. Karena yang jin yang abang udah aku pelihara, nurut ya. Nih titipin ke sini, nah gitu. Dan di sini bikin amalan supaya jinnya betah dan nurut juga kayak gitu. Nah kalau yang punya khodam itu harus dikasih makan nggak sih? Kalau kita kan sempat lihat ya katanya, saya punya teman, dia itu adalah anak salah satu dari nyebutnya apa ya, komunitas besar lah di Jawa Barat di dunia otomotif. Nah teman saya ini anaknya dari ketua tersebut. Nah itu dia ada di sebuah lintasan balap ya, motor besar. Itu dia bilang kalau mau pertandingan biasanya nyewa pawang hujan. Pawang hujan. Nah itu kalau mau hujannya itu di misalkan kudu nama kodarna teh sudah saat itu teh hujan. Tapi karena ada pawang itu tuh jadi nggak hujan guys. Biasanya pawang hujan itu dilakukan untuk sebuah perlombaan besar ataupun nikahan ya. Nikahan. Nah dan saya dengar dari teman saya ini katanya sesajinya itu untuk memindahkan hujan itu takut iklan ya, pokoknya sebuah rokok deh, sebuah rokok. Nah rokoknya itu ya rokok, kalau orang Sunda nyebutnya rokok abah, rokok kakek-kakek. Nah itu tuh kalau pakai itu terus pakai kopi hitam bisa tuh ngefek. Nah itu tuh emang sehebat itu ya. Ya ada, kemarin baru ketemu tuh sama pawang hujan. Oh gitu. Jadi dia lebih apa ya, kayak ada amalannya tadi. Iya ya kan. Kayak kalau misalkan puasa nih, kalau pawang hujan harus di hari itu juga dia tuh pasti puasa dulu kayak gitu. Ya pasti ada amalannya, harus baca ini baca itu kayak gitu. Terus yang saya lihat maksudnya real gitu, dia tuh kayak muter-muterin apa di sini kayak sih tampan gitu. Tampan buat ngejemur kerupuk kan, tahu? Jadi dari kecil set ditahan ke atas awan itu jadi gede.
Makanya nggak jadi hujan tuh karena hujannya ke sini. Nanti kebuang ke daerah yang lain. Oh, digeser gitu. Digeser gitu. Tapi sebenarnya itu kalau kita bicara musyrik atau tidak dalam agama Islam itu jatuhnya gimana sih? Menurut saya ya itu termasuk musyrik kan. Musyrik karena kita bersekutu dengan jin. Iya. Nah kalau khodam gimana tuh? Karena lebih mempercayai ilmu manusia daripada ilmu Tuhan kan. Kayak gitu. Jadi jatuhnya kayak mempercayai dua kayak keyakinan gitu. Tapi intinya kan itu si pawang itu pakai kekuatan jin. Ya. Atas izin Allah. Embel-embelnya itu. Embel-embelnya itu sebenarnya? Oh enggak. Enggak. Lalu? Ya gimana ceritanya tampang gini jadi gede. Kalau misalkan memang seizin Allah nggak mungkin pakai amalan. Amalannya beda lagi. Menurut saya gitu ya. Setahu saya kalau amalan itu beda. Kalau misalkan kayak gitu lebih kayak minta pertolongan yang di lingkungan situ supaya ngikut ke atas kayak gitu ya, dibantulah diangkat kayak gitu. Kayak ada amalan beberapa kayak ayat gitu mungkin ya. Ya bisa makhluk yang di sekitar situ tuh nurut. Makhluk situ nurut. Ada itu amalannya. Jadi gini guys, yang gue lihat di internet tuh ya, yang ya jedak-jeduk di TikTok, mereka tuh selalu ada kata-kata bilang kalau orang yang punya khodam itu biasanya nggak mungkin main cewek dan nggak mungkin melakukan hal-hal negatif pokoknya yang dilarang oleh Tuhan. Nah, dan itu memang mungkin kebuktian mungkin ya Dek, ketika kita zaman kita sekolah dulu kan sempat ada tawuran, sempat ada yang punya ilmu-ilmu kayak gitu, cuman kita juga sampai sekarang agak bingung mendefinisikannya. Cuman ya mungkin balik lagi ke pendapat netizen masing-masing kali ya. Kalau setuju dengan statementnya Ece mangga, atau punya statement lain boleh gitu. Cuman kalau nanya ke saya seorang Yoga Gavinsky, saya akan berbicara kayak gini. Selama hal-hal mistis tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah, menurut saya ya, nggak tahu ya menurut aja kayaknya halal-halal aja, karena kita membuat ibadah kita lebih getol. Tapi beda kalau misalkan amalan atau itunya tuh gak mendekatkan kita dengan Allah, dengan Tuhan. Misalkan gue nih amalannya yang tadinya gak pernah sholat, terus disuruh nggak boleh sholat atau nggak boleh puasa atau gimana. Nah mungkin itu udah melenceng banget kayaknya ya, sampai apa sih namanya? Kalau yang di Banten nih, kita bicara Banten ya, itu kan terkenalnya adalah daerah dengan ilmu apa namanya, debus ya. Ilmu hitam lah ya. Ilmu debus. Ya kayak gitu. Ya, kayak kebal. Nah itu gimana ya? Menurut Ece statementnya gimana? Kan orang terakhir yang dianugerahi oleh kekuatan seperti oleh Allah adalah Nabi Sulaiman, tapi di Banten itu di Kalimantan emang berbicara hal konteks spiritual itu masih kuat banget. Berarti itu masuknya apa sih sebenarnya? Karena budaya mungkin ya, dinamisme itu. Lebih ke kepercayaannya tuh sama yang halus-halus kayak gitu. Oh gitu. Ya kan Indonesia nggak langsung Islam kan? Iya. Ya kan lebih percayanya ke dinamisme. Kultur berarti ya. Kultur. Oke. Susah kalau udah melekat dari dulu karena emang nenek moyang kita ya. Iya, nenek moyang. Lebih ke kultur kayak gitu. Oke, setelah kita mengulik-ulik tentang dunia indigo, kita akan mendengarkan ceritanya si Ence yang punya pengalaman mistis ya, Cek, di salah satu kampusnya Ence. Iya. Nah, apa sih, Cek, hal mistis yang paling terseram menurut Ence yang Ence alami? Yang keinget sampai sekarang. Ya, yang paling gak lupa gitu. Didadahi noni Belanda. Wow, serius, Cek? Tapi noni Belanda kan sempet, aku baru lihat di IG ada penampakan anak kecil noni Belanda, itu tuh cantik. Nah, kalau kamu lihat cantik gak? Ya layaknya noni Belanda kayak gimana sih, cantik-cantik orang dulu tapi kayak bersih gitu. Bersih, cuman ya kayak hologram gitu sama-sama. Cuman ya gitu sampai senyum tipis terus ngelebar ke sini gitu. Berubah langsung kayak. Oh itu memang bener. Iya. Kayak Joker. Tiba-tiba. Nah Joker kan Joker ada apa sih kayak gigi gitu ya.
Nah abis senyum hilang. Iya. Oh setelah itu? Setelah itu ya cuman selewat doang, kayak tiba-tiba didadahin gitu. Oh itu kejadiannya apa Cek? Siang, malam? sore? Malam. Oh iya? Dari gedung UKM kayak gitu. Jalan dia kan ramean nih. Set pas balik ke kiri gitu langsung kayak melotot kayak gitu. Oh cantik tapi melotot tapi senyum gitu. Ya senyum, tiba-tiba senyum set. Gitu. Setengah badan. Oh selalu setengah badan aja? Setengah badan. Nggak kayak rock biasa kan gitu, setengah badan. Setengahnya lagi ya udah hilang aja gitu. Kayak tiba-tiba hilang ke bawahnya gitu. Oh berarti di film-film bener ya? Iya. Kan suka tuh di film-film Yang layang kayak gitu. Iya terus kan? hilang. Oh gitu. Kayak gitu. Cuman nggak ngasih tahu teman-temannya lain, takutnya panik kan langsung lari. Iya. Udah sendiri aja yang panik sendiri ya. Iya. Tapi selain noni Belanda apalagi Cek yang pernah dilihat? Ini rame di daerah. Jadi kan kalau di kampusku itu nanjak. Nah kalau misalkan nanjak tuh kalau malam tuh sepi banget. Banyak pohonnya. Nah pohon rindang kayak gitu. Jadi kalau dari jauh tuh gelap banget, ke sana tuh kayak ketemu dunia lain gitu loh. Di sini terang tapi sana gelap banget. Kalau ke sana tuh, kalau saya ngerasain rame aja kayak lalu lalang biasa, cuman kayak musik. Lalu yang lalu lalang itu makhluk lain? Iya. Oh iya? Aktivitas yang lain. Oh. Dunia lain. Iya dunia yang lain. Mereka ngapain Cek kalau aktivitas gitu? Ya kamu aja cuma samar-samar aja gitu Cek? Ya sama-sama kayak gitu. Oh. Cuma kayak layaknya mahasiswa gimana sih? Oh gitu? Hah? Oh, rame riuh aja gitu? Riuh kayak ngumpul gitu kayak Satu gerombolan? gerombolan set. Kayak kita biasa, cuman ya aktivitasnya mereka malam. Oh gitu? Aktivitas mereka malam. Iya. Kalau pagi nggak ada? Kalau pagi enggak. Kalau yang pernah ngalamin ya, enggak pernah kayak kejadian. Berarti paginya mereka mah malamnya kita ya? Iya. Dia waktunya istirahat ya? Makanya kan lebih intens malam tuh. Tapi kan banyak juga Cek kayak penampakan di sore. Oh iya. Itu berarti kenapa Cek? Dia menampakkan diri di sore kok udah keluar gitu? Karena waktu ini lah sih kayak pergantian jam. Mau kalau yang saya tahu ya istilahnya senja lah itu. Iya, senja. Udah senja itu udah termasuk kayak gerbang yang kebuka gitu loh. Oh portal. Portalnya kebuka set langsung keluar gitu. Bebas kayak gitu. Kayak bubaran sekolah ya. Kalau Kayak pagi bubaran masuk sekolah. dikurung gitu. Dikurung kayak gitu. Makanya kalau abis senja tuh baiknya gitu ya kalian tetap di rumah kan dulu. Oh iya, kan bener waktu kecil mah kalau maghrib suruh pulang, Suruh pulang kayak gitu. suruh cuci kaki. Itu ngaruh nggak kalau cuci kaki? Enggak, itu biar bersih. Oh, Kayak gitu. ya kan waktu kecil mah gitu, ya kan? Iya kaki lu bawa aja mungkin kata malu. Kayak gitu lah ya. Iya kan? Tapi waktu kecil gitu, kan bisa pulang main cuci kaki, cuci tangan. Iya kayak gitu. Biar kata setannya nggak ngikut itu mah bohong. Ya biar bersih aja. Jadi kan setannya sukanya yang kotor-kotor. Oh iya. Orang kayak gitu. Nah, Cek, pernah nggak? Kan kalau noni Belanda kamu cuma didadahin. Ada nggak yang diganggu bener-bener entah dicolek, entah? Pernah sih diganggu tapi parah banget sih kayaknya, parah banget. Pernah diangkat kayak gitu. Diangkat maksudnya? Lagi tidur diangkat gitu. Oh iya? Kayak gini. Gitu. Ini di mana tidurnya? Di kosan? Di kosan. Levitasi gitu. Iya. Kan kalau kita nih tidur ya bang ya, kerasa nih punggung kayak gini kursi kerasa nih. Nah waktu tidur nggak kerasa ngambang gini terus diputer-puter gitu. Oh iya? Gitu pelan-pelan. Terus? Pas turun-turunnya itu gini set, lemas aja gitu. Taruh lu, jangan-jangan gue selama ini kalau mimpi kayak jatuh dari gedung nih ya. Jangan-jangan itu gue diangkat lagi. Ya lu pernah gak sih tidur? Udah kayak ngerasa kayak gitu banget loh. Tiba-tiba gitu kayak habis jatuh gitu. Iya kayak hati itu tuh. Itu kenapa Cek? Itu mimpi Nah, aja. itu mah mimpi aja ya? Mimpi aja. Aku juga pernah mimpi Cek. Apa gimana? Kan kasur Cek. Tidur nih Cek. Kejebruk. Jatuh ke bawah Cek. Itu apakah gangguan dari? Itu makanya mau motah. Oh. Ya kan nanya siapa tahu. Iya guys ya. Iya, hal-hal mistis. Siapa tahu didorong beneran kan? Iya, kayak setannya jijik gitu. Gitu ditendang. Nah, gitu. Enggak ya Cek? Enggak, itu mah pas lagi erep-erep tau gak sih? Tahu kayak ketiban gitu. Ketiban kayak gitu. Tapi sadar, mulai
bareng hayam gitu. Hayam. Gini kayak situ gini. Oh tidur ayam, tidur. Iya gitu kayak gitu. Tapi sadar, aku tuh diangkat. Oh. Terus setelah kamu tahu nih kamu keangkat apa? Panik apa? Panik jadi trauma tidur. Oh iya? Terus nggak tidur lagi? Nggak tidur. 3 Wah. hari nggak tidur. 3 hari nggak tidur. Pas besoknya lagi gitu lagi, diganggu lagi. Astaga. Tapi bisa interaksi nggak sama yang ngeganggunya? Enggak, tiba-tiba waktu keberapa kalinya baru tuh yang ganggunya ada tinggi gede. Tinggi gede. Oh dia nampakin. Nampakin hitam. Tinggi Lagi gede. diginiin. Kayak gitu tangannya. Kayak ini deh, kayak bukan jenis namanya kayaknya ya, tapi kayak di apa sih? Kupluk gitu. Kupluk gitu. Sambil gini. Cuman gitu kayak gitu di tangannya. Oh jadi energinya dari tangannya. Jadi tangan. Sambil baca-baca kan saya tuh baca-baca ayat kursi kayak gitu. Nggak mau kan? Lucifer. Bisa jadi kayak gitu. Bingung sih. Saya juga cerita ke teman-teman kayak gitu. Mungkin karena kecapean kayak gitu. Biasanya kayak kecapean, bisa kayak halusinasi kayak gitu. Kalau orang yang nggak percaya. Tapi pas setelah kejadian lagi, teman lihat sendiri, aku jatuh gitu. Oh iya? Seluruh badan. Gak mungkin kalau kayak Tapi jatuhnya ke kasur kan? ke kasur. Ke lantai mah sakit guys. Oh, tapi berarti jinnya masih baik gitu. Iya masih baik lah, masih Masih punya hati nurani lah ya. jatuhnya masih ke kasur. Kan ini kalau energi jahat mah dipindahin kamu ke lantai jatuh. Ya kayak gitu. Ya kayak gitu. Cuman emang karena udah cerita berbuih-buih ke temen-temen kayak mungkin kayaknya kecapean karena nugas kuliah kayak gitu kan. Mungkin karena stres kayak gitu. Tapi kan emang hal-hal kayak gini mah banyak yang nggak percaya aja. Iya. Iya kan? Susah. Jadi mau cerita ke siapapun Kalau intinya harus banyak ibadah kayak gitu-gitu. Itu Karena nggak udah ibadah tuh udah getol. Itu yang nggak percaya tuh golongan coki pardede itu. Kayak gitu. Kadang jadi ke saya tuh kayak salah ya kalau jadi gini gitu. Kok orang nggak percaya sih yang aku alami kayak gitu. Iya. Paling kayak halu-halu. Iya. Kayak gitu. Apakah pernah nggak dikasih Ece mah pendongeng handal? Kayak gitu pernah. Kayak ini mah halu kayak gini-gini. Belum tahu aja dikasih set baru percaya kayak gitu. Tapi kamu berarti bisa dong interaksi sama misal contoh ya. Kayak tadi kan kata kamu pas kita lagi cerita ada yang datang. Kamu berarti bisa interaksi gitu dong, Cik. Kalau interaksi kesannya kayak intens itu Oh, enggak. iya. Kalau misalkan permisi kayak gitu ya cuma lewat-lewat aja ya bisa. Kalau misalnya ada yang kita lagi di jalan nih, Cik. Kita lagi jalan nih bareng. Terus ada yang nebeng, kamu bisa nggak nih suruh turun? Kalau gitu nggak tahu deh. Oh, tuh. Soalnya kan ada yang kasihan gitu. Oh ada yang kasihan, mau bener-bener real pengen nebeng. punten kayak pernah gitu. Punten nih nebeng sakedap kayak gitu. Apa sih jadinya? Nebeng sebentar. Nebeng sebentar ke sini. Punten di dalam. Nah punten sok mangga. Oh asal nggak ganggu gitu. Nah asal nggak ganggu. Udah turun ke tujuannya kayak Oh gitu. gitu. Ya kayak gitu. Kalau yang tadi cerita noni Belanda kan itu kira-kira apa nih? Tahun 2020. Oh baru setahun juga ya. Tapi ada nggak dari yang setelah noni Belanda yang baru kamu alamin yang serem? Oh iya baru kemarin malam Jumat kemarin tuh. Oh baru minggu lalu? Iya minggu lalu. Oh. Jadi temen aku tuh abis pulang rapat, ya kan biasa anak kampus di masih Iya, himpunan kayak sesibuk gitu, gitu ya? ya sesibuk himpunan kayak gitu. Pulang rapat tuh jam 12:30, itu dia tuh udah emang gak kondusif lah badannya, gak sehat kayak gitu. Nah tiba-tiba ke ruang satpam, cuman bilang, Pak mau izin tambahan waktu soalnya belum beres rapatnya kayak gitu kan. Nah udah gitu setibanya temannya datang bilang katanya udahan, jadi rapat tuh udahan harusnya, tapi dia izin ke satpam tuh mau nambah lagi waktu. Terus ditanya sama satpam, ini siapa? Jadi satpamnya itu kenal sama temanku. Terus nanya ini siapa? Langsung ketawa kayak gitu. Oh berarti yang ketemu malu kalau si satpamnya ini? Jadi teman aku tuh udah udah masuk, udah kemasukan gitu. Tapi nggak heboh kayak yang orang-orang kayak wah Iya, gitu. iya. Ini halus aja, secara halus kayak
Anjir. Kayak langsung kayak Iya, ketawa. sayang. Iya. Tapi itu teman kamunya berarti. Iya. Temen kamunya sadar nggak? Enggak. Oh enggak. Langsung kayak Habib teh sok ningali bapak. Kayak gitu. Ini Kayak baru minggu lalu nih ya. Itu baru minggu lalu. Astaga. Oke deh. Terus kayak udah tuh, udah jangan ke anak ini kasihan kayak gitu. Udah mau capek rapat, udah pulang kata pas satpam gitu. Langsung, tapi tiasa gitu, kayak gitu. Tapi dari situ keluar. Belum. Terus kata Pak Satpam ya dibantu lah ya sama Pak Satpam. Oh, Ini kebetulan pas satpam bisa. iya, tanggung jawab nih siapa yang bawa temanku kayak gitu. Kan ada emang seniornya kayak gitu kan. Nggak bisa, seniornya jadi kayak bingung gitu kan. Ini tiba-tiba kayak gini. Terus pas udah sadar sebentar, jatuh lagi, yang lain lagi. Oh, meremeh. Yang lain, maksudnya yang lain tuh bukan satu Malu- orang, tapi malu kali malu sudah. kayak yang lain. Terus ngomong juga kayak Abdit ya, kayak gitu. Terus ngalihkan baru dah, ngaganggu pisan. Tak kayak gitu. Tapi ini kamu cek beneran deh. Oh, beneran. Dia lagi di mana? Iya, kayak gitu. Terus Udah suaranya mah nggak usah di. beda ya? Suara nggak usah di. Ntar aku Bikin bingung kontrol ya? bedanya Enca yang asli mana. gitu. Terus kayak udah kayak belum kondusif di situ. Yang aku lihat tuh kayak kepanggil yang lain kayak dari gedung atas tuh kan posisinya dia di bawah di pos gitu. Turun gitu ke bawah. Ramai di situ nggak kondusif pokoknya kayak semua datang kumpul. Langsung bergilir. Begitu terus. Ya udah tuh. Kayak gitu. Dan ada yang ininya yang lebih itu tuh suara nenek-nenek yang masuknya. Jadi kayak ngasih amanat aja. Kalau udah waktunya malam, udah rehat kayak gitu. Istirahat lah. Rehat ya kayak gitu. Nah, Tulisan bubar. bubar kayak gitu pula. Jadi kayak udah ini waktu kita. Iya. Kamu istirahat aja udah kayak gitu. Terus yang di daerah Fakultas Teknik ya pasti tahu. Oh. Kayak gitu. Oke guys, kayaknya udah cukup ya ceritanya. Ya udah cukup. Oke guys, mungkin segitu aja cerita untuk konten kali ini dari Ece, mahasiswi salah satu universitas ternama di Bandung. Nah, buat kalian nih yang pengen atau penasaran gitu, kira-kira yang dibawa oleh Kauga ini orang-orangnya ini real story nggak? Nanti kita akan ngasih tahu Instagram mereka. Jadi kalian bisa tanya langsung, kalian bisa itu wawancarai langsung itu real atau enggak. Karena kita tidak pernah menghadirkan orang yang fake. Kita selalu menghadirkan yang real. Keep it real, real story. Nah, mungkin untuk konten kali ini cukup sekian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Apalagi deh? Like, comment, subscribe. Loncengnya jangan lupa, ada terus ada notifikasi terbaru yang kita hadirkan untuk kalian, khususnya malam Jumat ini rutin akan ada konten horor dari kita, benar nggak deh? Betul. Nah, buat kalian yang selalu nungguin, kita insya Allah bakal terus rutin malam Jumat video baru khusus horor ya. Ntar juga ada penelusuran tempat horor. Tempat horor, ada konten di mana kita ngebuang kadek ke hutan sendirian. Itu juga ada. Oke guys, mungkin ingatin lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa follow Instagram gue Yoga Gavinski. Instagram gue kan Kadek. Dan apa Instagramnya? Gak mau. Oh, Rahasiakan. Oke, untuk ini dirahasiakan. Oke, mungkin segini dulu dari kita. Buat kalian nih yang pengen diundang, punya kisah nyata di dunia horor mistis, bisa langsung DM ke Instagram kita. Buat Instagram Yoga Gavinski tadi sudah ditulis, dan dia adalah Kaniska Kadek. Mungkin ada lagi deh pesan-pesan untuk netizen. Kalau mau kencing jangan lupa bilang permisi. Oke. Not quote of Kadek. Kalau kencing jangan lupa minta
permisi. Permisi. Siapa tahu karena kalian ngecek klosetnya lagi diminum. Iya kan? Oke, thank you guys. Sekian dari gua Yoga Gavinski pamit undur diri. Dan gue kata pamit undur diri. Dan And see you in the next video. Bye bye dan cece. Iya. Cece.